Guys, welcome back again di Ruang Biologi. Oke, kali ini aku bakalan bahas 60 soal biologi secara detail ya dan menyeluruh. Nah, jadi di sini udah siap nih salah satu soalnya. Nah, di sini sebutkan komponen enzim. Jadi sebagian besar dari komponen enzim ini tersusun oleh dua bagian, yaitu ada bagian yang berupa protein disebut apoenzim dan bagian protein yang disebut kofaktor. Ada juga beberapa enzim yang hanya terdiri dari komponen protein saja. Nah, kayak kofaktor itu dapat berupa molekul anorganik maupun molekul organik. Terus ada juga molekul anorganik berupa mineral seperti ion Fe, ion Zn, dan ion Mn. Terus untuk molekul organiknya itu misalnya NAD+, vitamin B1, B2, B6, ada niacin juga, dan biotin. Terus kofaktor yang berupa molekul organik disebut koenzim, sedangkan kofaktor yang berupa molekul anorganik ini disebut gugus prostetik. Nah, terus di sini yang kedua nih, jelaskan kaitan antara katabolisme dengan anabolisme. Nah, karbohidrat yang terjadi pada tubuh tumbuhan. Nah, sebelumnya aku udah bahas ada metabolisme. Nah, metabolisme ini dibagi lagi kan menjadi dua, ada anabolisme sama katabolisme. Nah, kalau jelaskan kaitan antara katabolisme dan anabolisme karbohidrat yang terjadi pada tubuh tumbuhan. Nah, jadi di anabolisme ini merupakan proses pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana dengan memerlukan energi. Jadi reaksi anabolisme ini bersifat endergonik. Nah, sementara itu katabolisme ini merupakan proses pemecahan atau penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan membebaskan energi. Jadi reaksi katabolisme ini bersifat eksorganik. Sementara itu dalam sel-sel makhluk hidup, karbohidrat dalam hal ini glukosa ya, akan mengalami serangkaian reaksi respirasi sehingga dihasilkan energi. Selain dibebaskan energi, reaksi pemecahan atau katabolisme, glukosa ini juga menghasilkan CO2 dan H2O. Terus kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Di sini ada tuliskan perbedaan antara fermentasi alkohol dan fermentasi cuka. Nah, pada fermentasi alkohol ini merupakan asam pirufat diubah menjadi etanol atau etil alkohol melalui dua langkah reaksi. Nah, langkah pertamanya itu adalah pembebasan CO2 dari asam pirufat yang kemudian diubah menjadi asetaldehida. Nah, terus langkah keduanya ini reaksi reduksi dari asetaldehida oleh NADH menjadi etanol. Nah, NAD yang terbentuk akan digunakan oleh glikolisis terjadi secara anaerob ya. Sedangkan fermentasi cuka ini merupakan fermentasi yang berlangsung secara aerob atau energi yang dihasilkan 5 kali lebih besar dari energi yang dihasilkan dari fermentasi alkohol secara anaerob. Jadi pada kesimpulannya fermentasi cuka ini 5 kali lebih besar daripada fermentasi alkohol. Jadi lebih memakan usaha banyak lah. Nah, terus yang keempat ini di daerah diferensiasi terdapat 3 sistem jaringan yang dihasilkan dari sel-sel meristem. Sebutkan dan jelaskan nih. Daerah diferensiasi yaitu daerah yang sel-selnya akan berdiferensiasi, membentuk lapisan-lapisan jaring penyusun akar. Jadi kayak ada epidermis. Epidermis itu kulit luar ya, kulit terluar. Terus ada bulu akar, korteks, dan juga jaringan pembuluh atau stele biasa kita sebut. Nah, pada nomor 5 nih, pada tanaman monokotil misalnya jagung, kotiledon mengalami modifikasi menjadi skutelum dan koleoptil. Selain itu pada jagung juga terdapat koleoriza. Jelaskan fungsi skutelum, koleoptil, dan koleoriza tersebut. Jadi kalau skutelum ini berfungsinya sebagai alat penyerap makanan yang terdapat di dalam endosperma. Terus kalau koleoptil ini berfungsinya dia itu untuk melindungi sumula.
Kalau koleoriza ini untuk melindungi radikula. Kalian bisa lihat dulu atau searching dulu yang kayak gimana itu plumula, apa itu radikula, contohnya kayak gimana radikula itu. Jadi biar bisa lebih paham. Oh ternyata di sini struktur radikula itu, plumula itu kayak gini bentuknya. Jadi kalian bisa imagine gimana sih cara si plumula ini melindunginya. Gitu. Terus kita lanjut ke soal nomor 6. Untuk memulai kehidupannya, biji harus berkecambah menjadi tanaman baru. Perkecambahan biji dimulai dengan imbibisi dan diakhiri ketika radikula memanjang atau muncul melewati kulit. Perkecambahan biji dapat dibagi menjadi 4 tahap, sebutkan dan jelaskan. Nah, biasanya perkecambahan biji ini bisa juga terjadi waktu kita mau bikin ini ya, toge yang di dalam tisu ya, menggunakan bahan tisu. Nah, terus juga ada kita langsung aja bahas ke 4 tahapannya. Perkecambahan biji ini kan dibagi 4. Yang pertama ini ada hidrasi atau imbibisi. Selama kedua periode ini, air masuk ke dalam embrio dan membasahi protein dan koloid lain. Nah, yang kedua, pembentukan atau pengaktifan enzim yang menyebabkan peningkatan aktivitas metabolik. Yang ketiga, pemanjangan sel radikula, diikuti munculnya radikula dari kulit biji. Yang keempat atau terakhir, pertumbuhan kecambah selanjutnya adalah pertumbuhan primer. Nah, terus pada ke-7, sel-sel meristem dapat berdiferensiasi menjadi sel-sel yang memiliki struktur atau fungsi yang khusus. Daerah pertemuan pada ujung batang dan ujung akar dapat dibedakan menjadi 3 daerah. Sebutkan dan jelaskan. Nah, oke, pertama nih. Daerah kan ini dibagi jadi 3 ya. Nah, yang pertama, daerah pembelahan terdapat pada ujung akar. Sel-sel meristem ini pada daerah tersebut akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan struktur akar pertama. Lalu yang kedua, daerah pemanjangan terletak setelah daerah pembelahan atau katabolisme ya. Pada daerah ini, sel-sel mengalami pembesaran atau pemanjangan. Lalu soal ke-8, apa pengaruh musim terhadap pembentukan xilem dan floem sekunder pada batang? Nah, pembentukan xilem dan floem sekunder ini terjadi karena aktivitas kambium yang dipengaruhi oleh musim. Jadi, jika kondisi lingkungannya kurang menguntungkan, maka aktivitas kambium menjadi rendah, sehingga xilem dan floem sekunder yang dihasilkan sedikit. Namun sebaliknya, jika pada saat musim hujan, aktivitas kambium ini akan meningkat. Perbedaan aktivitas kambium akan menghasilkan jejak pada batang yang disebut lingkaran tahun gitu guys. Oke, sekarang next kita ke soal nomor 9 dan nomor 10. Nah, soal nomor 9. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan sangat dipengaruhi oleh faktor dalam dan faktor luar. Faktor eksternal dan internal ya. Tumbuhan apa itu? Faktor dalam apa saja? Faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, untuk faktor dalam atau faktor internalnya ini, semua faktor yang terdapat dalam tubuh tumbuhan, antara lain faktor genetik yang terdapat dalam gen dan hormon. Gen berfungsi mengatur sistem enzim untuk mengendalikan proses kimia dalam sel. Hal ini yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan hormon merupakan senyawa organik tumbuhan yang mampu menimbulkan respon fisiologi pada tumbuhan. Ini sekarang soal nomor 10. Apakah tumbuhan monokotil dan dikotil menghasilkan struktur kecambah yang sama? Nah, jadi pada struktur biji yang berbeda antara tumbuhan monokotil dan dikotil akan menghasilkan struktur kecambah yang berbeda pula. Pada tumbuhan monokotil, struktur kecambah meliputi radikula, akar primer, plumula, koleoptil, dan daun pertama. Sedangkan pada kecambah tumbuhan dikotil, terdapat atas akar primer, hipokotil, kotiledon, epikotil, dan daun pertama. Pada soal nomor 11, tuliskan perbedaan antara fermentasi alkohol dan fermentasi cuka. Nah, ini udah aku bahas ya guys, maaf kayaknya aku mencantumkan soal yang double. Oke, jadi kita next aja ke soal nomor 12. Dari satu kali siklus Krebs dihasilkan molekul NADH2 sebanyak. Nah, jadi pada dihasilkan 3 NADH dari pemecahan asam isositrat menjadi asam koteglutarat. Lalu pemecahan asam koteglutarat menjadi suksinil COA. Nah, pemecahan asam malat juga menjadi oksaloasetat untuk asam suksinil KOA menjadi asam suksinat menghasilkan ATP.
serta asam suksinat menjadi asam fumarat menghasilkan FADH2OK. Pembentukan asam fumarat menjadi asam malat memerlukan juga air. Oke, nah terus pada soal nomor 13, Ibu ingin mengetahui cara yang cocok untuk membuat kentang agar lebih empuk sebelum digoreng. Dia memotong kentang seperti stik sama besar, kemudian 3 potong kentang masing-masing dimasukkan ke dalam 3 wadah air berbeda selama 30 menit. Oke, nah jadi ketiga wadah memiliki volume yang sama namun berbeda konsentrasi gula. Wadah A hanya berisi air, wadah B air dengan konsentrasi gula 10%, dan wadah C air dengan konsentrasi gula 20%. Oke. Berdasarkan pemahamanmu tentang transport zat kentang di wadah mana yang akan lebih empuk dan kenapa? Nah, ini ada opsinya ya guys, ada A, B, C, D, sampai E. Untuk A, tidak ada yang empuk karena gula dan air tidak mempengaruhi kentang. Untuk B, wadah A karena air cenderung masuk ke sel-sel kentang. Yang ketiga, C, wadah B karena larutan gula hipertonis dibandingkan cairan pada kentang. Terus yang D, wadah C karena larutan gula menyebabkan penurunan tekanan turgor. Wadah A karena air hipotonis daripada larutan gula terhadap kentang. Apakah benar air itu lebih hipotonis daripada larutan gula? Oke, langsung aja simak ke pembahasannya. Jadi ketika kentang dimasukkan ke dalam wadah dengan larutan gula, akan terjadi proses yang namanya itu osmosis. Nah, kalau kalian belum tahu osmosis itu apa, jadi osmosis ini adalah perpindahan molekul pelarut, misalnya air, dari larutan hipotonis ke larutan hipertonis melalui membran semi-permeable. Saat kentang direndam dengan larutan gula 10% dan 20% akan terjadi perpindahan air secara osmosis dari sel-sel kentang keluar menuju larutan. Perpindahan air ini terjadi karena sel-sel kentang hipotonis terhadap larutan gula hipertonis ini jadi semakin hipertonis. Larutan gula semakin banyak air yang keluar dari sel. Nah, kekurangan air pada sel kentang ini menyebabkan terjadinya plasmolisis yang dapat mengakibatkan penurunan tekanan turgor. Jika tekanan turgor pada sel kentang menurun, kentang menjadi empuk dan lembek, sedangkan pada kentang yang direndam dengan air biasa, malah kebalikannya, air berpindah dari larutan ke dalam sel kentang karena sel kentang lebih hipertonis dibandingkan air. Gitu guys, jadi air ini nggak lebih hipertonis daripada larutan gula, jadi larutan gula ini tetap lebih unggul tingkat hipertonisnya ya. Nah, akibat isi sel bertambah sehingga menyebabkan potongan kentang menjadi lebih keras dan beratnya akan bertambah. Jadi kentang yang lebih empuk adalah kentang yang tekanan turgornya paling rendah, yaitu kentang di wadah C. Nah, jadi jawaban yang benar adalah wadah C karena larutan. Nah, ini yang D ya, wadah C karena larutan gula menyebabkan penurunan tekanan turgor. Yang D jawaban yang benar. Oke, sekarang kita lanjut. Salmonella typhosa merupakan bakteri anaerob yang menyebabkan penyakit tipes. Salmonella typhosa dapat menghasilkan hidrogen sulfida. Nah, ini hidrogen sulfida juga pasti kalian udah pelajari nih di SMA ya. Nah, sebabnya Salmonella typhosa merupakan bakteri gram negatif. Nah, di sini ada opsinya yang A, pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Yang B, pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan berhubungan. Yang C, pernyataan benar dan alasan salah. Yang D, pernyataan salah, alasan benar. Yang E, pernyataan dan alasan keduanya salah. Jawaban yang benar adalah pernyataannya benar. Salmonella typhosa merupakan eubakteria yang menyebabkan penyakit tipes. Tipes merupakan penyakit menyebabkan terjadinya demam. Alasannya juga benar. Berdasarkan ketebalan peptidoglikan, eubakteria dibedakan menjadi gram positif dan gram negatif. Nah, Salmonella typhosa ini merupakan bakteri gram negatif. Bakteri jenis ini tidak mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan.
dan akan berwarna merah jika diamati melalui mikroskop. Namun hal ini bukan menjadi alasan Salmonella typhosa bisa menyebabkan penyakit tipes. Nah, Salmonella typhosa ini menyebabkan penyakit demam tipes akibat invasi bakteri ke dalam pembuluh darah dan gastroenteritis yang disebabkan oleh keracunan makanan dan intoksikasi. Jadi, pernyataan dan alasan dalam soal tidak saling berhubungan. Gitu. Nah, makanya ini tuh pernyataan dan alasannya benar tapi tidak saling berhubungan. Nah, jadi ini yang benar tuh jawaban yang B. Kita ke soal nomor 15. Untuk memperoleh antibodi dalam skala besar di bidang farmasi dapat dilakukan dengan cara hibridoma, disebut juga sebagai fusi sel, yaitu penggabungan dua sel. Teknik ini dilakukan dalam pembuatan antibodi monoklonal. Nah, ini prinsipnya dilakukan penyatuan sel penghasil antibodi dan sel tumor. Hal ini dikarenakan sel tumor ini atau jenis sel myeloma dapat membelah dengan cepat. Sifat dari hibridoma ini adalah immortal ya, artinya dia tuh sel yang abadi karena mampu bertahan hidup, membelah dan memperbanyak diri dalam jumlah tak terbatas dalam media kultur. Jadi dengan cara hibridoma ini antibodi dapat diproduksi dalam skala besar karena dia bisa membelah diri dengan jumlah yang tak terhingga. Sekarang kita ke soal nomor 16. Terdapat objek biologi yang berperan untuk memberi sinyal pada sel-sel lipid, otot, dan hati agar menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Objek biologi yang dimaksud berada pada tingkat. Nah, jadi objek yang dapat atau mampu memberi sinyal pada sel-sel lipid, otot, dan hati agar menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen adalah hormon insulin. Hormon adalah molekul senyawa yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh dan berperan sebagai pemberi sinyal. Objek biologi yang berperan dalam memberi sinyal berada pada tingkat molekul. Nah, penyusunan ulang genetik pada tahap. Jadi ini tuh pada tingkat molekul ya guys, maaf. Jadi objek biologi yang dimaksud berada pada tingkat. Nah, ini tuh terdapat pada tingkat molekul. Oke, selanjutnya nomor 17 nih. Penyusunan ulang genetik pada tahap pembentukan sel ovum terjadi pada fase. Nah, perubahan susunan genetika ini pada pembentukan sel gamet baik ovum maupun sperma terjadi pada saat profase 1. Nanti aku bakalan tunjukin profase 1, 2, sampai 3. Nah, pada saat pubertas, oosit primer akan mengalami pemberahan meiosis 1. Oosit primer bersifat diploid 2N. Pada tahap profase 1, benang kromatin yang telah tereplikasi akan membadat membentuk kromosom homolog dengan 2 kromatid bersaudara. Pada fase ini, kromatid kromosom homolog akan sangat bersilang dan saling bertukar segmen DNA. Persilangan ini juga disebut dengan kiasmata, di mana terjadinya pertukaran segmen DNA antara 2 kromatid. Akibatnya, susunan genetik pada kromatid yang saling bersilangan akan berubah. Jadi penyusunan tulang genetik pada tahap pembentukan sel ovum ini terjadi pada fase profase 1. Nah, selanjutnya, nah ini aku tunjukin dulu ya profase 1 itu kayak gimana sih. Nah, jadi pada saat awal meiosis bersulang-seling gitu ya guys. Nah ini nih contohnya, ada sitoplasma, nukleus, kromatin, inti sel, nukleus. Terus ada juga nih yang sebelahnya ya, ini kalian kita cermati dulu. Nah, terus di sini juga ada membrannya gitu ya pokoknya silahkan kalian screenshot dulu juga boleh biar bisa ditelaah lagi setelah nonton video ini. Oke, kita next ya, soal nomor 8. Untuk modifikasi jaringan epidermis antara lain ada rambut akar, sel penutup stoma, ada juga tudung akar, ada akar lateral, ada pilihannya nih. Nah, di sini pilihannya jika 1, 2, dan 3 yang benar. Jika 1 dan 3 yang benar,
Jika 2 dan 4 yang benar, jika hanya 4 yang benar, jika semua jawaban benar, maka kalian harus memilih yang mana. Langsung aja kita bahas dulu biar kalian paham. Nah, jadi rambut akar adalah modifikasi jaringan epidermis yang berfungsi untuk memperluas area penyerapannya, penyerapan air dan zat hara dalam tanah. Nah, sel penutup stoma adalah modifikasi sel yang ada di jaringan epidermis. Fungsinya ini sebagai jalan keluar dan masuk air atau udara. Nah, tudung akar adalah modifikasi jaringan epidermis yang terletak di ujung akar. Fungsinya untuk melindungi daerah meristematik apikal akar. Terus ada akar latelar adalah cabang dari akar pokok atau akar samping yang berukuran lebih kecil. Akar lateral ini memiliki berkas pembuluh yang terhubung dengan berkas pembuluh pada akar pokok. Jadi, oleh karena itu, akar lateral ini bukan termasuk bentuk modifikasi jaringan epidermis. Maka pilihan yang tepat adalah 1, 2, dan 3 benar. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang nomor 1. Nah, selanjutnya di soal ke-19, hormon giberelin berperan dalam proses perkecambahan biji. Sebabnya, giberelin memicu sintesis enzim amilase yang akan memecah pati. Oke, untuk jawabannya ini, biji mengandung embrio dan cadangan makanan yang berisi pati. Setelah biji mengalami imbibisi, penyerapan air ke dalam rongga jaringan melalui pori-pori secara pasif, embrio akan mengeluarkan hormon giberelin yang memberi sinyal pada aleuron untuk menyintesis enzim amilase. Amilase ini akan menghidrolisis pati menjadi glukosa yang dibutuhkan dalam proses perkecambahan. Jadi pernyataannya benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Oke, untuk soal nomor 20. Percobaan Weizmann mendukung teori Darwin tentang seleksi alam. Sebabnya, menurut Weizmann, perubahan tubuh karena pengaruh lingkungan dapat diwariskan ke keturunan berikutnya. Percobaan Weizmann dilakukan dengan pemotongan ekor tikus lalu dikawinkan dengan sesamanya. Hasilnya didapat anak tikus tetap berekor panjang. Anak tikus tersebut lalu dipotong ekornya dan dikawinkan dengan tikus lain yang dipotong ekornya. Ternyata anak tikus tetap berekor panjang. Nah, percobaan ini diulang berkali-kali sehingga Weizmann berpendapat bahwa perubahan tubuh karena pengaruh lingkungan tidak dapat diwariskan ke keturunan. Nah, percobaan ini sesuai dengan teori Darwin. Teori Darwin menyatakan bahwa evolusi terjadi karena adanya seleksi alam, di mana variasi organisme yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan akan bertahan hidup. Contohnya gini, orang di Asia Tenggara dengan orang di Asia Selatan pasti itu kondisi fisiknya, perbedaan warna kulitnya, dan perbedaan bentuk wajahnya juga akan berbeda kan, karena itu mereka menghadapi evolusi sesuai dengan perbedaan alamnya. Jadi hanya di sini teori Weizmann dan Darwin sama-sama terbukti. Terus kita lanjut ke soal nomor 21. Bentar ya guys. Nah, suatu jenis polutan udara yang dapat berkaitan dengan hemoglobin dalam darah sehingga mengurangi kemampuan darah mengikat oksigen adalah, jika terhirup oleh manusia, karbon monoksida yang berasal dari pemakaran tidak sempurna akan masuk ke dalam darah. Hemoglobin mempunyai afinitas yang lebih tinggi untuk berikatan dengan karbon monoksida dibandingkan dengan oksigen. Jadi apabila terdapat karbon monoksida di dalam darah, maka hemoglobin otomatis akan berkaitan dengan karbon monoksida pada oksigen. Nah, selanjutnya hemoglobin dan karbon monoksida ini akan membentuk senyawa stabil, yaitu karboksihemoglobin HbCO. Adanya senyawa karboksihemoglobin bisa berdampak pada menurunnya kemampuan darah untuk mengikat oksigen. Ya. Nah, terus pada soal nomor 22,
Laut dalam merupakan tempat yang gelap sehingga tidak memungkinkan terjadi fotosintesis. Organisme yang hidup di daerah tersebut memperoleh energi dari laut dalam atau zona afotik merupakan semua zona yang terletak di bawah zona biotik. Zona afotik ini adalah lapisan terbawah dari lautan, berada di bawah lapisan termokrin pada kedalaman lebih dari 1828 meter. Pada zona ini sangat sedikit atau bahkan tidak ada cahaya matahari sama sekali, sehingga produsen tidak mampu menghasilkan energi utama pada rantai makanan. Jadi karena itu organisme yang hidup pada zona ini hidup dari berbagi sisa bahan organik yang jatuh ke area laut dalam mengendap di permukaan dasar lautan. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke soal nomor 23. Nah, sebuah tumbuhan menunjukkan ciri-ciri berakar tunggang, tidak berbunga sejati, berbiji, berdaun, batang, bercabang, bakal, biji terdapat pada Strobilus betina dan serbuk sari. Terdapat pada Strobilus jantan, tumbuhan tersebut dapat digolongkan ke dalam kelompok. Bentar guys, aku mau minum dulu. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Jadi bila kita lihat ciri-ciri yang ada di pertanyaan sangat mirip dengan ciri-ciri Gymnospermae ya. Gymnospermae ini kelompok tumbuhan berbiji terbuka yang memiliki biji tanpa dilindungi oleh daging buah. Jadi ciri-ciri yang dimiliki Gymnospermae ini antara lain sebagai besar merupakan tumbuhan kayu, perdu atau pohon, merupakan tumbuhan berumah satu atau dua. Biji ini tidak terbentuk dalam bakal buah. Bijinya melekat pada permukaan atas sisik yang pipih dan terbuka. Sisik pembawa biji tersebut berkumpul membentuk suatu kerucut atau konus yang disebut juga dengan runjung atau stobilus. Memiliki akar tunggang, ada pula yang berakar serabut yaitu haji. Terus ada juga merupakan tumbuhan hijau sepanjang tahun. Bentuk daun ini mirip dengan jarum atau sisik. Oke, kita next ke soal nomor 24. Ular dan buaya termasuk ke dalam kelompok reptilia, tetapi ular berbeda dari buaya karena ular ini termasuk ke dalam anggota ordo Squamata, sedangkan buaya termasuk ke dalam ordo Crocodilia. Ciri-ciri ordo Squamata adalah memiliki kulit yang mengandung zat tanduk, lidahnya pipih, bercabang dan dapat dijulurkan, bersisik tebal yang tersusun atas zat tanduk, memiliki skeleton luar yang terdiri dari tulang belakang, rusuk dan tengkorak, tidak memiliki tulang dada seperti buaya. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 25. Ini tadi yang harus selesai dulu. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 25. Sebutkan perbedaan dalam katabolisme dan anabolisme dalam hal tujuan, bahan yang dibutuhkan dan hasilnya. Nah, kalau katabolisme ini adalah reaksi yang dapat memecah atau menguraikan senyawa kimia dengan kompleks
yang mengandung banyak energi menjadi senyawa sederhana yang mengandung lebih sedikit energi. Kan? Jadi gini aku jelasin simpelnya. Nah, senyawa kimia dengan kandungan yang kompleks dan dapat menjadi senyawa yang mengandung lebih sedikit energi ini adalah ciri dari katabolisme. Nah, untuk tujuan utama katabolisme ini adalah melepaskan energi yang terkandung dalam senyawa induknya. Jadi ketika suatu zat di lingkungan terdegradasi dengan oksigen yang cukup aerob, itu disebut proses bernapas ketika fermentasi digunakan dalam lingkungan tanpa oksigen atau anaerob. Nah, secara umum, molekul kompleks yang membentuk struktur seluler ini dibangun selangkah demi selangkah dari prekursor kecil dan sederhana. Nah, pertama ini kita produksi dulu prekursornya seperti asam amino, monosakarida, dan ada nukleotida isoprenoid. Kedua dan ketiga, untuk mengumpulkan prekursor ini menjadi molekul kompleks seperti protein. Terus ada juga polisakarida, ada lipid dan asam nukleat. Oke, nah terus sekarang ini kita bahas soal nomor 2. Nah, jelaskan perbedaan antara mutasi buatan dan manusia alami. Nah, untuk mutasi yang alami ini atau mutasi spontan adalah mutasi yang terjadi secara alami atau sendiri. Sinar kosmik dari luar angkasa atau sinar ultraviolet, sinar matahari, dan sinar radioaktif alami mungkin merupakan faktor yang berkontribusi terhadap mutasi alami. Sedangkan mutasi buatan adalah mutasi yang sengaja dilakukan oleh manusia pada prinsipnya perubahan gen atau kromosom berarti mutasinya ini sudah terjadi. Okay? Nah, selanjutnya ini kita akan bahas sebutkan 5 contoh gangguan genetik aneuploid. Nah, di sini ada sindrom Turner atau karyotipnya itu 44A plus XO sama dengan 2N dikurangi 1 sama dengan 45 kromosom. Terus ada sindrom Klinefelter, ada karyotipenya itu 44A plus XXY sama dengan 2N plus 1 sama dengan 47 kromosom. Terus ada sindrom Down, karyotipenya itu 45A plus 21 plus XX atau XY sama dengan 2N plus 1 atau sama dengan 27 kromosom ya kalau nggak salah. Terus ada sindrom Jacobs. Nah, karyotipnya ini 44A plus XY sama dengan 2N plus 1, kromosomnya 47 kromosom. Ada wanita super, karyotip ini 44A plus XXX sama dengan 2N plus 1, jadi kromosomnya 47. Ya. Untuk yang sindrom Down ini kromosomnya juga 47. Terus ada etiolase adalah pertumbuhan yang, nah kita bahas auksin. Auksin ini dalam bahasa Yunani atau auxian yang artinya meningkatkan. Terus banyak terdapat di ujung-ujung koleoptil atau ujung-ujung tunas. Nah, diketahui sebagai senyawa asam indol asetat atau AIA atau indol acetic acid. IA ini kerjanya akan efektif bila tak ada cahaya. Jadi bekerja atau mempercepat proses pembelahan sel-sel meristem di ujung-ujung tunas atau batang dan akar. Nah, dengan sifat auksin ini, tubuh dapat sangat cepat di tempat yang gelap atau etiolasi. Oke, kita bahas nomor 29 nih. Warna biji pada gandum merah ditentukan oleh M1 dan M2. Dari persilangan gandum merah didapatkan keturunan dengan rasio 15 gandum biji merah dan 1 gandum biji putih. Fenotip parental yang disilangkan tersebut adalah, nah pada polimer bila masih mengandung gen dominan, maka fenotipnya masih sama. Dari alternatif jawaban yang menghasilkan jumlah kombinasi 16 sama dengan 15 banding 1 adalah M1, M2, M2 dikali silang M1, M1, M2, dan M2. Ini ada soal serupa pada soal nomor 30, penyimpanan perbandingan fenotip pada F2 pada persilangan dengan dua sifat berbeda, misalnya dari 9 banding 3 banding 3 banding 1 menjadi 9 banding 3 banding 4 disebut. Nah,
Tomeri adalah kasus penyimpanan Mendel yang seakan-akan ada dua faktor yang tersembunyi. Nah, ada parental AABBB merah dikali silang AABBB putih. Nah, F1-nya sama dengan atau berbanding dengan AABB ungu. Untuk F2-nya sama dengan 9 dengan AB jadi ungu. Terus untuk 3-nya sama dengan ABB merah. Dan untuk yang ketiganya ini ada AAB sama dengan putih dan yang kesatunya ini AABB putih. Jadi warna-warna tersebut pada bunga 1, pada bunga Linaria morcana ini sama ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 31. Pada tikus, warna bulu hitam dikendalikan oleh gen R dan C bersama-sama, sedangkan RR dan C menyebabkan warna krem. Bila ada CC, tikus ini menjadi albino. Perkawinan antara tikus hitam homozigot dengan tikus albino menghasilkan F1 semua hitam. Bila F1 disilangkan sesamanya, maka pada F2 didapatkan keturunan hitam krem albino dengan perbandingan. Nah, hal ini suatu kasus epistasi resesif, yaitu suatu keadaan gen resesif menutup gen lainnya yang bukan alelnya. Nah, jadi diketahui R dan C bersama-sama menyebabkan warna hitam, RR dan C menyebabkan warna krem. Jadi, bila ada gen CC mengakibatkan warna bulu tikus albino, perkawinan tikus hitam homozigot dengan tikus albino ini menghasilkan tikus warna hitam. Nah, penyelesaiannya seperti ini. P-nya ini sama dengan RRCC hitam dikali silang dengan RRCC albino. Nah, untuk F1-nya ini ada RRCC hitam, gametnya F1 ini RC, 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 RC. Kalian perhatikan besar dan kecilnya. Terus 9 sama dengan RC jadi hitam, 3 sama dengan RCC jadi albino, 3 sama dengan RRC jadi krem, 1 RRCC jadi albino. Jadi rasio fenotip hitam dan krem ini dan albino juga rasionya 9 banding 3 banding 4. Jadi untuk tikus hitam itu ada 9, untuk tikus krem itu ada 3, untuk tikus albino itu ada 4. Dan selanjutnya 2 ekor ayam disilakan dan diperoleh keturunan sebagai berikut: 9 walnut dan 3 rose. Berdasarkan keterangan di atas, maka genotip dari kedua induknya adalah, nah, walnut ini sama dengan RP, untuk rose ini sama dengan RRP. Jadi P-nya ini atau fenotipnya sama dengan RRPP P dikali silang RRP walnut. Nah, genotipnya RP, 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 RP nih, perhatikan besar kecilnya. Untuk F1-nya RRPP, 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 RRPP. Nah, jadi 1 rose 3 walnut dikali 3. Jadi sama dengan 9 rose 9 walnut. Ini masih soal serupa. Pada ayam pial disebabkan oleh interaksi sebagai berikut: RR sama dengan pial R sama dengan pial rose atau RP, terus pial walnut dan RRP pial tunggal. Nah, diadakan penyilangan antara ayam berpial biji dengan ayam berpial rose. Anak ayam keturunan F1 ada yang berpial tunggal. Dari hasil penyilangan ini diketahui bahwa genotip kedua parental adalah, nah, jadi RRP atau bijinya ini sama dengan RRP rose. Terus ada juga RP walnut. Nah, RRP sama dengan tunggal. Jadi fenotipnya pial biji dikali pial rose. Jika menghasilkan ayam berpial tunggal, maka parentalnya adalah RR, PP dan dikali silang dengan RRPP. Oke, selanjutnya ada bunga merah disilang putih.
diperoleh F1 warna ungu, F1 disilang sesamanya diperoleh hasil F2 dengan rasio perbandingannya 9 ungu 3 merah 4 putih. Dari hasil tersebut dapat ditentukan bahwa terjadi peristiwa. Nah ini tuh pada peristiwa kriptomerik mendapatkan perbandingan 9 banding 3 banding 4. Nah peristiwa polimer mendapatkan perbandingan 16 banding 1. Pada peristiwa epistasis dan hipostasi didapatkan perbandingan 12 banding 3 banding 1. Oke. Sekarang nomor 35, modifikasi rasio 5625 banding 18,75 banding 25 dijumpai pada. Nah, di sini terjadi dua kriptomeri lagi, yaitu interaksi yang sifatnya menyembunyikan sifat yang terdapat pada nenek moyangnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 36. Perkawinan tikus hitam dan tikus kuning, di mana faktor H atau pembawa sifat hitam bersifat epistatis. Nah, ini terdapat faktor K juga ini sebagai pembawa sifat kuning, yang hipostatis ini jika HH dan KK disilangkan dengan HB KK, maka jenis tikus hitam yang akan dihasilkannya sebagai berikut. Nah, ini contohnya nih. Jadi dari perkawinan tikus hitam dan tikus kuning, ini akan menghasilkan genotip seperti ini. Lalu pada soal nomor 37, interaksi antara dua pasang gen yang mengendalikan karakter bentuk pial ayam dilambangkan dengan RP untuk ayam berpial walnut, RPP untuk ayam berpial rose. Nah, untuk ayam berpial tea dan RRP untuk ayam berpial single, persilangan antara ayam ini, walnut dengan tea menghasilkan keturunan walnut dan rose dengan rasio 3:6. Jadi ayam walnut ada 6, ayam rose ada 1. Berdasarkan hasil persilangan di atas, genotip induknya adalah. Nah, ini udah aku jabarkan secara lengkap. Kalian bisa cermati dulu yang hasilnya dari ayam rose dan walnut ini. Nah, jadi karena RRP maka akan didapatkan keturunan berfenotip rose, tea, dan single. Jadi bandingan rose banding tea banding ayam berpial single. Terus selanjutnya nomor 38,
ayam berpiaros atau RR ini disilankan dengan ayam berpiapi. Genotip anaknya yang bervarial walnut adalah, nah ini ya hasil penyebarannya. Ini genotipnya ini RRPP. Oke, selanjutnya ada ayam berpia walnut disilankan dengan ayam berpiapi. Dari pasangan tersebut diperoleh ayam berpia ros dan single. Berdasarkan uraian tersebut, genotip induknya adalah, nah ini langsung aja ke genotipnya, dikali silang dari RP dikali silang ke sini. Terus F1 nya walnut ini dibandingkan dengan rose, ini yang rose dan ini yang single. Jadi walnut ini ada 3 banding rose ini ada 1, banding T ini ada 3, banding single ini ada 1. Jadi ayam walnut ada 3 biji, rose juga ada 1 biji, untuk T juga ada 3 biji, untuk single ada 3 biji. Perbandingannya 3 banding 1 banding 3 banding 1. Nah, terus soal ke-40. Persilangan tanaman gandum berbiji merah M1, M1, M2, M2 dengan tanaman gandum berbiji merah muda M1, M1, M2, M2 menghasilkan keturunan dengan fenotip tanaman gandum berbiji merah. Nah, untuk tanaman gandum berbiji merah sedangkan dan tanam gandum berbiji merah muda, apabila F1 tanaman gandum berbiji merah muda disilangkan dengan namanya, maka presentase F2-nya disilangkan sesama dengan persentase F2 berupa tanaman gandum berbiji putih. Misal ini dia ada P1, genotipnya ada F2 juga. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya dari pembahasan yang nomor 40 ini, persentasenya 1/4 dikali 100 sama 45% untuk perubahan tanaman gandum putih. Oke, selanjutnya ada persilangan antara bunga Linaria marokana merah dengan putih, menunjukkan peristiwa kriptomeri apabila F1 yang memiliki fenotip ungu dan F1 yang memiliki fenotip merah disilangkan dengan menghasilkan 360 tanaman. Jumlah keturunan yang merupakan fenotip putih sebanyak, nah ini udah aku jabarkan juga, F1, F2 F2 nya. Jadi bisa kita simpulkan untuk ungu itu ada 3 biji, untuk merah ada 3 biji, dan untuk putih ada 3 biji. Jadi dengan rasio 3 banding 3 banding 2. Nah, jadi keturunan yang berfenotip putih sebanyaknya ini adalah 2/8 dikali 360 sama dengan fenotip putih itu sebanyak 90-an. Oke, ini nomor 40 juga masih tentang soal yang sama dari soal 40. Persilangan antara tanaman berbunga biru dengan tanaman berbunga putih menghasilkan keturunan. F1 peristiwa tersebut adalah peristiwa komplementer, gen B membentuk pigmen warna biru, sedangkan R membentuk enzim pengikat apabila F1 tersebut disilangkan dengan sesamanya. Perbandingan persentase fenotipnya adalah, nah ini sudah aku jelaskan juga, ada P1, F1, P2, F2 dengan hasil biru ini ada 3 biji, putih ini ada 1 biji, jadi 3/1. Untuk persentase fenotipnya, biru ini sama dengan 3/4 dikali 100 jadi 75%. Untuk putih ini 1/4 dikali 100 sama dengan 25%. Jadi perbandingan biru dan putih 75% banding 25%. Oke.
Selanjutnya ada gen M, epistatis terhadap gen hijau. Kedua gen tersebut bersifat dominan terhadap alelnya pada persilangan antara lain tanaman berdaun merah dan tanaman berdaun hijau, menghasilkan dua tanaman berdaun merah dengan fenotip yang berbeda. Apabila dilakukan persilangan antara kedua tanaman berdaun merah tersebut, maka perbandingan fenotip ini bisa kalian simak dulu. Oke guys, sekarang kita lanjut ke soal nomor 43. Gen M merah epistatis terhadap gen H atau hijau. Kedua gen tersebut bersifat dominan terhadap alelnya pada persilangan antara tanaman berdaun merah dan tanaman berdaun hijau, menghasilkan dua tanaman berdaun merah dengan genotip yang berbeda. Apabila dilakukan persilangan antara kedua tanaman berdaun merah tersebut,
perbandingan fenotip yang diperolehnya adalah, nah ini udah aku jabarkan P1, F1, P2, F2, silahkan kalian telaah dulu. Nah, jadi perbandingan fenotip yang diperoleh adalah merah bening hijau sama dengan 6:2. Nah, di bawah ini adalah kelainan atau penyakit menurun pada manusia. Ada imbisil, buta warna, albino, hemofilia, dan thalassemia. Penyakit menurun yang terpaut pada autosom adalah buta warna, dan hemofilia adalah penyakit menurun yang terpaut pada kromosom X. Cacat bawaan yang bertaut kromosom tubuh autosom meliputi albino, buta, cystis fibrosis, phenylketonuria, tay-Sich, schizophrenia, anemia sel sadit, dan thalassemia imbisil, indikili, polidaktili, brakidaktili, hipertensi, dan Huntington. Nah, selanjutnya ini ada soal nomor 45. Budi memiliki mata normal, menikah dengan seorang wanita penderita buta warna. Anak perempuannya menikah dengan seorang laki buta warna. Berapa persentase cucu mereka yang terkena buta warna? Nah, Budi ini sama dengan XY, istrinya XCB. Anak perempuannya yang buta warna akan bergenotip XCBX. Nah, jadi XCBX dikali silang dengan XCBY, maka hasilnya XCBY, dan XB. Terhadap 1000 orang diuji dengan phenylketonuria atau PTC untuk menguji daya pikat. Ternyata 960 orang saja yang merasa register apabila gen B terasa, maka perbandingan genotipnya BB banding BB banding BB terasa seperti ada 960 bukan 1000 dikurangi 960 sama dengan 40 perasa PTC. Jadi bergenotip BBB juga dan bukan BBB, bukan perasa PTC, sama dengan 40 banding 1000 sama dengan 0,04 di. Jadi hasilnya ini adalah 0,8. Nah, ini hasilnya adalah 0,8 pangkat 2 dibanding 2, 0,8 dikali 0,2 dibanding 0,2 pangkat 2 sama dengan 0,4 dibanding 0,32 dibanding 0,04. Nah, terus di sini ada orang wanita normal pembawa sifat buta warna menikah dengan pria normal, kemungkinan keturunan laki-laki yang menderita buta warna dari pasangan tersebut apa? Nah, jawabannya wanita normal karir XH, pria hemofilia XHY, persilangannya jadi ini kemungkinan anaknya XH wanita normal karir, dan XHY laki-laki normal, dan wanita hemofilia dan laki hemofilia. Selanjutnya, dari diagram keluarga penderita hemofilia di bawah ini dapat ditentukan bahwa genetik orang tuanya adalah, kalian lihat dulu ya untuk tabelnya. Nah, jadi jawabannya dalam keterangan telah dijelaskan bahwa bulat berwarna ungu menyimbolkan wanita normal dan ayahnya ternyata adalah laki-laki penderita hemofilia yang artinya bergenotip XHY. Nah, selanjutnya nomor 49,
Dalam suatu populasi penduduk diketahui yang albino 30% dan gen albino di bawah faktor P dan bersifat resesif. Jika penduduk desa itu 100.000 jiwa, maka jumlah penduduk yang bergenotip homozigot dan heterozigot adalah A pangkat 2 sama dengan 36% sama dengan 0,36, jadi 0,6. A dikurangi A sama dengan 1. Oke, kita langsung aja. Jadi individu homozigot normal AA 0,16 dikali 100.000 sama dengan 16.000. Untuk individu heterozigotnya 0,48 dikali 100.000 sama dengan 8.000. Oke, kita lanjut ke soal 50. Oke, jadi pada soal nomor 50, dalam suatu daerah yang berpenduduk 10.000 orang, diketahui 25% khusus wanita buta warna. Berapa orangkah wanita karir buta warna? Ini sudah ada jawabannya, silahkan kalian telaah dulu, nanti akan aku jelaskan deh. Aku kasih kalian waktu dulu ya guys. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 50. Nah, penggunaan hukum Hartley-Weinberg sama dengan PA plus IA pangkat 2. Nah, wanita buta warna itu sama dengan Q, akar 0,25, jadi hasilnya 0,5. Untuk P sama dengan 1, maka 0,5 menjadi 0,95.
pembawa buta warna itu CB sama dengan 2 PQ. Nah, 2 PQ ini sama dengan 2 dikali 0,95 dikali 0,5 akan menghasilkan 0,475. Nah, 0,475 dikali 100% sama dengan 47,5 dibulatkan menjadi 50%. Oke, selanjutnya ada anadontia ditentukan oleh gen resesif yang terpaut kromosom X. Pernikahan suami istri normal untuk sifat anadontia mempunyai 2 anak perempuan normal dan 1 anak laki-laki anadontia. Dari kasus ini bisa disimpulkan bahwa, nah silahkan ini sudah saya jabarkan jawabannya. Silahkan kalian telaah dulu, saya beri waktu 2 menit, oke? Oke, kita bahas nomor 51. Nah, anodontia ini disebabkan oleh gen resesif A yang terpaut pada kromosom X. Gen A menentukan pertumbuhan gigi normal dan allele resesif A menentukan anodontia. XA, XA atau XX wanita normal. Ada juga wanita carrier anodontia, penderita wanita, pria normal, pria penderita anodontia, 2 anak perempuan normal, dan 1 anak laki-laki anodontia memiliki orang tua XA dan XAY. Maka dikali silang XA dan XAY menghasilkan XA dan XAY dan XA dan XAY. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 52. Oke, kita lanjut ke soal nomor 52. Dalam suatu keluarga ditemukan anaknya yang albino, sedangkan kedua orang tuanya normal. Jadi data ini kemungkinan genotipe orang tuanya adalah, nah ini udah saya jabarkan, silahkan kalian screenshot aja. Karena aku pikir ini waktunya udah terlalu lama ya guys. Kalian screenshot dulu aja setiap pembahasan, setiap jawabannya. Oke, selanjutnya kita soal nomor 53. Jika PP dikali PP menghasilkan keturunan dengan perbandingan normal dibanding albino 3 banding 1, genotipe orang tua akan keturunannya menghasilkan perbandingan normal albino 1 banding 1 adalah, nah ini sudah saya jabarkan, silahkan kalian pahami. Nah, terus nomor 54, bayi penderita erythroblastosis lahir dari pasangan. Nah, ini sudah saya jabarkan dengan detail. Silakan kalian cermati. Oke, selanjutnya juga kita lanjut ke soal nomor 55 dan 56.
komposisi darah yang berjumlah 5.000 dan 10.000 adalah, komposisi darah yang berjumlah 5.000 dan 10.000 yaitu leukosit. Sedangkan jumlah dari eritrosit, sel darah merah, yaitu pria berjumlah 5-6 juta per mililiter dan wanita berjumlah 4-5 juta per mililiter. Oke, sekarang nomor 56. Usung lapar ditandai dengan edema, yaitu meningkatnya cairan di jaringan dan tubuhnya menjadi bengkak. Hal ini terjadi karena di dalam darah kekurangan. Ini sudah saya jabarkan. Kita lanjut soal nomor 57. Saat jantung berdetak, bagian manakah yang memiliki tekanan paling tinggi? Ini sudah saya jabarkan juga. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 58. Bagian darah yang berfungsi mengangkut oksigen adalah, ini sudah saya jabarkan. Soal nomor 59. Orang yang bergolongan darah A tidak mungkin mendonorkan darahnya kepada orang yang bergolongan darah B karena akan terjadi pengumpalan darah. Hal ini terjadi karena, silahkan kalian cermati, ini adalah jawabannya. Sekarang nomor 60. Hemoglobin sebagai senyawa protein penyusun eritrosit memiliki kemampuan mengikat. Ini adalah jawabannya. Oke guys, sekian dulu untuk pembahasan 60 soal biologi. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah. See you in my next video. Semoga kalian bisa semakin handal dengan pelajaran biologi. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like channel Ruang Biologi ini. Goodbye.